Suaminya datang menolongnya setelah meninggal. Jadi ada sebuah cerita dari Juragan Sayur. Jadi waktu itu ada sepasang suami istri, dan ini kisah nyata yang berasal dari sekitar di negara di wilayah Jawa gitulah, tahun 1990. Nah, jadi ada pasangan suami istri di mana saat itu pekerjaannya adalah sebagai juragan sayur. Nah, jadi kebiasaan sehari-harinya ya jualan sayur, yang mana dikarenakan kebaikannya, keramahannya, ketamahannya, orang suka berbelanja sama mereka, sehingga penjualan mereka banyak laku nih. Dan suaminya kita sebut saja namanya Dedi ya, kita sebut saja namanya Dedi, dan istrinya kita sebut saja namanya Suri, oke? Jadi Pak Dedi itu ceritanya sangat penyayang terhadap istrinya Suri ini. Dia sayang kepada Suri, dia cinta kepada istrinya, pada keluarganya, dan dia adalah satu-satunya orang di kampung itu yang kalau kita bilang kebaikannya itu sangat di luar gimana ya, nggak banyak orang bisa melakukan hal itu gitu. Jadi dia dikenal dengan orang yang kebaikannya itu sangat baik ya, sangat di luar biasa ya. Sehingga pada suatu hari kedua suami istri itu melakukan perjalanan jauh naik mobil pick up. Dia naik mobil pick up berdua dengan istrinya, dan ada satu orang sopir dari keluarga mereka juga, laki-laki ya. Kita bilang saja namanya Sarmo ya. Kita bilang aja namanya Sarmo. Nah, jadi mereka bertiga mulai bersiap-siap, pergilah kita bilang ke kota lah untuk jualan. Nah, jadi pas pergi, mereka itu kayak biasa saja, kayak nggak ada firasat apa-apa gitu kan. Jalan menuju ke sebuah kota. Namun untuk menuju ke kota tersebut harus melewati kayak pegunungan, kita bilang pegunungan yang dimana sangat curam. Di situ banyak tikungan, banyak banget tikungan yang tajam gitu loh. Kalau nggak hati-hati ya bakal gitu. Sehingga bagi orang yang sudah biasa melewati hal tersebut itu sudah yang kayak nggak gimana lagi ya. Namun kehati-hatian sangat diperlukan di tempat tersebut, takut ada mobil dari depan gitu. Namun pada saat itu jam sekitar pukul 8, mobil terus berjalan seperti biasa. Pas di jam setengah 9 datanglah ke sebuah tempat itu kan, sebuah tempat yang tajam banget tikungannya, sehingga ada tanjakan. Mobil pick up-nya kehilangan kendali. Nah, disitulah terlincir keluar dari jalur mobilnya dan keluar, jatuh ke jurang. Astagfirullah. Jatuh ke jurang guys mobilnya. Kalau orangnya sudah nggak tahu gimana lagi. Keadaan Bapak Dedi waktu itu sudah tidak bisa dikatakan lagi. Dan keadaan Bu Suri pada saat itu sudah sangat-sangat parah, namun dia masih memiliki kesadaran. Yang mana pada saat itu kan tahun 1990-an, di situ belum banyak warga yang duduk di tempat tersebut. Kalaupun lewat berapa mobil ataupun motor, itu tidak bersamaan gitu loh. Sehingga mereka ditemukan oleh warga itu sekitar pukul berapa ya? 5 sore. Pokoknya itulah, entah 6 sore. Sore ditemukan mereka. Padahal kecelakaannya pagi hari, jam 9, tepat jam 9. Nggak ada yang nolongin. Di situ keadaan kritisnya, nggak ada yang nolongin karena nggak ada yang tahu. Sehingga pada sore hari lewat warga, dilihatlah ada mobil jatuh ke jurang yang tajam banget gitu. Terus pas dinengok ditolongin sama warga, namun pertolongannya tidak cepat. Pas dilihat keadaan waktu itu Bapak Dedi sudah di bawah mobil tidak bernyawa. Kepalanya udah nggak tahu gimana lagi, sudah tidak utuh lagi guys. Keadaan waktu itu badannya di bawah mobil gitu. Mungkin kalau dia masih sadar butuh pertolongan untuk bisa bangun. Saat ditolong oleh warga, Ibu Suri waktu itu terletak duduk di bawah pohon, kayak tempatnya aman lah. Mereka jatuhnya itu beda-beda tempat. Kalau Bapak Dedi di bawah mobil, Ibu Suri ini di bawah pohon jauh di sana. Dan ada satu lagi Bapak Sarmo tadi kita bilang, dia itu kayak jauh lagi daripada Bu Suri tadi. Cuman keadaan itu mereka Pak Sarmo sama Bu Suri itu agak dekatan daripada Bapak Dedi ya, yang suaminya Bu Suri itu. Terus dilihat sama warga, Ibu Suri itu kayak masih ada nafas nih, masih ada bisa ditolong. Terus cepat-cepat dibawa ke puskesmas terdekat, masih bisa ditolong. Nah, sama Bapak Sarmo tadi ya, kecuali Pak Dedi, dia ditolong namun dikarenakan tidak sadar diri lagi, sudah tidak ada nyawa, jadi tidak terlalu dipercepat dan begitulah kejadiannya.
Dan selang beberapa jam kemudian, Ibu Suri ini sadar dari komanya. Sadar, dia ada di rumah sakit. Dia nanya, suamiku di mana? Di mana suamiku? Katanya itu. Jawablah sama orang itu, warga ya kan? Yang sabar ya Bu, Bapak sudah nggak ada, katanya gitu. Nangis Ibu Suri. Nggak mungkin. Suamiku tadi ada, katanya. Dia nggak percaya gitu kalau suaminya sudah meninggal. Nggak mungkin suaminya meninggal gitu katanya. Sambil nangis dia bilang dalam ingatannya tadi, sebelum dia koma, sebelum dia nggak sadar diri di bawah pohon, sebenarnya katanya tadi saya tadi di bawah jatuh tuh ke jurang, katanya di jurang jalan, dan paling dalam itu deket-deket apa ya, kayak tajam lah tempat itu, banyak duri gitu katanya. Terus datang suami saya, ditolong saya sama suami saya waktu itu. Saya ditolong sama suami saya, dibawa ke tempat yang lebih aman, dibawa ke bawah pohon katanya tadi. Saya dibawa ke bawah pohon, ditolongin sama suami saya. Terus suami saya datang lagi ke bawah jurang lagi, terus tolongin Pak Sarmo, katanya tadi kayak gitu. Terus suami saya juga sempat minta pertolongan kepada warga, katanya gitu. Namun karena nggak ada orang, dia terus berteriak minta tolong. Dan tak lama kemudian Bu Suri waktu itu pingsan. Dia nggak tahu lagi apa yang terjadi katanya. Nah pas bangun dia dari puskesmas dan kata orang suaminya meninggal. Kan nggak mungkin katanya, mungkin meninggal kenapa, suami saya nggak kenapa-napa, dia cuma luka lecet biasa katanya itu. Pas tadi dia nengok suaminya. Nah di situ kejanggalan terjadi. Kayak gimana ya? Kayak kalau kita bilang kayak dikasih keajaiban sama Allah, karena dia sering menolong, dikasih kesempatan terakhir untuk menolong istrinya gitu. Kalau kita pikir dalam logika Islamiyah kayak gitu. Namun di situ polisi memberi keterangan bahwa kalau dicek kalau dilihat-lihat sama polisi itu apa namanya, di otopsi entar apa ya, pokoknya kalau dilihat-lihat kejadian itu terjadi pada jam 9 pagi. Nah, ditemukan oleh warga itu sore hari. Kan ada jeda waktu ya di situ, jeda waktu, sehingga mungkin bisa jadi Pak Dedi menolong Ibu Suri. Namun pas ditemukan Pak Dedi ini beliau itu terjepit di bawah mobil. Kepala sudah berham, kalau bilang itu udah nggak utuh lagi, kepalanya berdarah. Dikarenakan keadaan Bapak Dedi waktu itu tidak memungkinkan untuk bangun, jadi tidak mungkin Bapak Dedi bangun menolong Ibu Suri, menolong Bapak Sarmo, terus dia kembali lagi ke bawah mobil menjepitkan diri. Kan nggak mungkin. Jadi sangat tidak memungkinkan jika Pak Dedi waktu itu bangun dan menolong Ibu Suri. Nah, terus dari pembahasan Bu Suri tadi kan dibilangin suaminya tidak terluka parah ya kan? Tapi pas ditemukan sama polisi, suaminya itu terjepit sama mobil dan nggak bisa bangun. Terus kepalanya itu kayak kita bilang bocor. Kepalanya itu sudah kayak sedikit berhamburan dan tidak bisa ditolongkan kalau misalkan masih itu. Dan itu sangat-sangat aneh, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dan di sini kita menemukan cerita-cerita yang mungkin cerita gaib ya. Setelah meninggal, mungkin beliau dikasih kesempatan sama Allah untuk berbuat kebaikan sekali lagi, yaitu menolong istrinya. Dan pada saat itu keadaannya juga sangat ngeri ya. Sudah berdarah tapi terletak di jurang, terus diangkat sama suaminya, ditolongin, ditaruh di bawah pohon yang lebih adem. Itu ceritanya. Sekian ceritanya. Jika kalian mendapatkan cerita atau mempunyai cerita-cerita horor yang kalian sendiri mengalaminya, bisa ya kasih tahu ke saya, mungkin akan kita bahas di video selanjutnya.